Halo Garden People, jadi sekarang kita lagi ada di SK Garden nih. Kalau yang belum tahu, coba kita telusurin dulu ya ke dalam. Halo, selamat pagi Kak Ica. Lagi sibuk apa nih Kak? Lagi mau tekin biji. Kak Ica, kita dari Oke Garden nih gitu. Sebelumnya apa kabar nih Kak Ica? Baik. Baik. Aku Cindy ya Kak gitu. Namanya aja Sanggar Kemuning nih Kak. Sebelumnya ada apa sih filosofi tertentu nggak sih soal kemuning itu, atau dari tanaman atau dari apa gitu Kak? Sebenarnya yang buat Sanggar Kemuning itu PT-nya papaku. Yang bikin namanya itu mamaku. Iya. Sanggar itu kan rumah. Iya. Kemuning itu dulu di rumahku tuh banyak pohon kemuning Oh gitu. Jadi oke. sesimpel-simpelnya aja ngambil Iya gitu. oke. Ini kita udah masuk ke dalam, kayaknya seger banget nih Kak. Ica bisa jelasin nggak sih satu-satu nih soal ini apa nih tempat yang ini gitu? Kalau di kira-kira? sini tuh kita nyebutnya toko satu. Toko satu ini di mana SK Garden naruh koleksi-koleksinya yang cukup sultan lah Oh, gitu. oke. Jadi yang benar-benar kita perawatannya harus intensif. Ini di sini tanaman-tanamannya yang sangat rare gitu. Iya, bisa ditunjukin nggak sih Kak tanaman-tanaman yang sultan ini nih Kak? Nih, jadi di sini kita ada yang kita buka biasa, Iya. ada yang kita taruh di akuarium gini. Oh, Jadi konsepnya dia tuh kayak terrarium gitu loh. Oh gitu. Jadi kan ada beberapa tanaman rare yang memang mereka tuh iklimnya bukan di sini sebenarnya, di luar negeri yang lebih humid lah, yang lebih dingin gitu. Nah jadi di sini mereka kalau kita taruh di dalam, kelembapannya lebih terjaga. Oh gitu, makanya dimasukin ke akuarium ya Kak. Betul. Kirain takut kemalingan nih nggak ya Kak Ica ya? Tetap aja diketok doang kalau maling. Oke. Oh gitu Kak. Ini ada tanaman apa aja, apal nih semua Kak Ica? Apal dong. Ini aku tahu juga udah dari tahun 86 ya Kak bocorannya. Oh, Benar. benar. Jadi ada dua kan, SK, S dan K tuh, sama SK SK. Garden. Sama Sanggar Kemuning Official. Oh, gitu. itu. Jadi Kalau- kalau di kita itu sebenarnya lebih namanya Sawah Kemuning. Kalau misalnya mereka Sanggar Kemuning. Emang adik kakak sih. Jadi Iya susah. benar-benar. Jadi udah ini tuh keluarga ya Kak Betul, awalnya. family business. Adikku Oke. juga ada di Ragunan, beda lagi. Oke. Gitu. Oke Kak Ica, kan kalau misalnya di YouTube Kak Ica kan udah sering nih bahas tentang tanaman yang unik, yang banyak orang minati. Nah aku pengen tanya yang beda nih. Kira-kira yang ada nggak sih kayak tanaman yang nggak kejual sama sekali gitu? Yang nggak kejual karena nggak laku atau nggak dijual Atau karena nggak minat gitu orang-orang. orang-orang kurang minat. Nah, kalau di SK Garden karena kita memang fokusnya penjual tanaman, plant shop. Jadi kita memang ngikutin market. Apa yang udah diminta sama market, kita coba adain gitu. Jadi memang kalau misalnya lagi nggak laku sama sekali atau nggak diminta, kita usahain nggak ada di sini. Karena memang tempatnya terbatas juga gitu. Jadi memang ini sekarang nih yang lagi ngetren tuh Philodendrons anthurium gitu. Philodendron tuh kisaran berapa Kak kalau misalnya satu pot gini? Beda-beda sih kalau yang seperti ini. Ini Jose Buono kurang lebih 2,5 juta gitu. Kalau yang seperti ini Jopi sedaun 10 juta gitu. Beda-beda. Udah menghasilkan banget ya Kak ya dari tanaman. Iya lumayan. Selain hobi juga ya emang ya Kak Ica? Awalnya sih enggak ya. Awalnya nerusin orang tua soalnya. Aku udah nerusin ini dari tahun 2012. Cuma baru benar-benar ngambil alih 2016 gitu. Ditambah lagi pandemi jadi makin ramai juga ya Kak? Iya puji Tuhan. Pas pandemi, pas tahun lalu lah tepatnya lumayan naik gitu. Oke. Boleh ditunjukin lagi nggak Kak selain yang ada di sini nih Kak? Banyak banget. Kita coba ke sini. Kalau yang di sini itu kita nyebutnya toko hutan karena kita naruh tanaman-tanaman Philodendron anthurium yang size-nya cukup gede. Karena ada aja sih customer yang mau yang udah langsung jadi, udah gede gitu. Nggak nunggu-nunggu dari kecil lagi, kayak gini Monstera variegata. Oh, ada Pastazanum. Kalau misalnya mahal-mahal ini nih Kak, perawatannya susah nggak sih Kak? Ada treatment tertentu nggak sih? Sebenarnya enggak, semua Philodendron dan anthurium itu sama. Mereka suka tempat teduh, terus sirkulasi udaranya baik, terus mataharinya matahari pagi, siramnya tiap hari biasa aja. Gitu, gampang banget sebenarnya. Kalau untuk pemula nih Kak, yang baru banget ke tanaman gitu,
Bagusnya dia nanam tanaman apa sih Kak yang kayak gini gitu? Philodendron semuanya tuh untuk pemula gampang banget. Gampang ya? Gampang banget. Semua philodendron kayak gini perawatannya gampang banget. Tinggal taruh teduh di luar, siram tiap hari. Udah gitu doang. Gitu. Terus selain di sini Kak ada lagi kan? Nah, kita sekarang ke toko utama ya. Nah, ini toko utama. Toko utama ini dimana banyak common plants-nya yang orang-orang tuh nggak terlalu rare lah. Jadi aku berani taruh di luaran gini. Ada alocasia. Ini yang paling sering orang cari sih, monstera. Berapa nih Kak segini Kak? Yang kayak gini murah banget, ini cuma 300.000 sebesar ini. Gitu. Ada ini Bird of Paradise, Strelitzia. Kira-kira total semua tanaman di sini ada berapa tuh apa nggak? Kalau total tanaman kita nggak tahu karena tiap hari kita jual berapa, masuk berapa itu terus ganti-ganti gitu. Untuk kita stok opnam aja, yang tadinya harus 2 bulan sekali, ya kekejar. Jadi nggak tahu kurang lebihnya ada berapa tanaman. Iya Kak Ica, aku mau nanya nih kalau misalnya nih tanamannya kepotek atau kesenggol sama ada customer yang datang gitu. Gimana sih kira-kira mensiasatinya Kak? Sebenarnya kalau misalnya kepotek aja aku nggak masalah sih. Takutnya kalau misalnya patahnya banyak, panjang gitu, mau nggak mau kita propagasi aja. Jadi aku juga selalu infoin ke customer. Kalau misalnya ada pengiriman, kadang kan pengiriman ada yang Tiki, ada yang by Gojek gitu. Kita nggak tahu di perjalanan mereka treatmentnya gimana. Betul. Jadi kalau misalnya memang ada rontok-rontok dikit atau kepotek dikit, jangan khawatir, udah tancap lagi aja dipropagasi gitu. Tapi kalau misalkan ada pesanan di daerah-daerah nih Kak, itu juga melayani ya berarti melayani semuanya? Kita yang belum baru keluar negeri aja sih kita belum. Karena di Indonesia ya marketnya udah banyak ya. Iya benar. Semoga sampai juga ya Kak ke luar negeri. Kak Ica ini juga menyediakan penyewaan gitu ya Kak? Penyewaan iya, tapi selama pandemi kita lagi stop dulu. Aku lemparin ke abang aku sih, mereka lebih fokus kalau untuk rental plants-nya. Gitu. Karena selama pandemi kan ada aja bangunan-bangunan yang harus kita rapid dulu lah sebelum masuk, itu agak ribet. Kak coba dong, aku pengen tahu juga nih saran buat pemula nih yang kira-kira bingung juga nih untuk merawat tanaman gitu. Kira-kira gimana ya Kak? Kalau untuk pemula sih sebenarnya simple aja. Yang penting jangan kapok kalau tanamannya mati. Karena kan namanya tanaman ya. Aku aja yang udah banyak gini masih sering matiin tanaman karena treatmentnya beda-beda setiap tanaman. Yang penting jangan kapok. Terus kalau misalnya udah nanya sama penjualnya kayak gimana dirawatnya, jangan dari situ aja satu. Kalau emang ternyata di rumah kamu nggak cocok treatmentnya seperti itu, Google lagi. Iya benar. Karena kan setiap karakteristik rumah juga beda-beda ya kondisinya. Bener banget. Betul Kak Ica. Oke nih, buat juga yang belum tahu, ini kan banyak juga Kak Ica udah upload di YouTube ya. Mungkin teman-teman Garden People juga bisa sampaikan, bisa lihat juga di YouTube-nya Kak Ica ini gitu, SK Garden gitu.
bisa jadi spot Instagram juga nih Kak, iya. kayaknya. Nah ini tuh aku bikin gara-gara waktu itu kan kita memang megang landscape-nya lumayan banyak. Banyak yang minta kaktus garden. Sedangkan aku nggak tahu kaktus yang aneh-aneh tuh yang mana aja yang kuat di tanah gitu. Jadi aku ngetesnya di sini gitu. Tapi ini kuat semua ya Kak? Kuat, ini udah kurang lebih 2-3 tahun. Yang ini udah tinggi banget. Oh iya benar. Apal nih Kak semua jenis kaktusnya? Kalau kaktus aku kurang karena yang megang kaktus tuh suami aku. Oh gitu. Jadi akhirnya semua keluarga itu suka ya Kak? Soal tanaman. Betul. Ini juga sebenarnya sih rumah kaktus ini masih kurang proper ya menurut aku, karena dia tuh harusnya kan rumah kaktus clear banget. Ini udah lama aku harus ganti lagi plastik UV-nya. Cuma paling enggak yang di rumah kaktus ini memang penyiramannya beda sama area lainnya. Yang ini tuh cuma seminggu sekali atau paling banyak seminggu 2 kali gitu. Ini dijual juga atau tapi buat ini aja Kak? Dijual? Dijual semua ya? Dijual. Jangankan yang ini, kadang yang udah di tanah aja suruh gali sama customer. Pengen ya? Iya. Gitu. Itu sebelah situ ada apa Kak? Di sini tadinya itu pembibitan Orbiciola sama Monstera. Iya. Tapi karena kemarin selama pandemi itu kita fokusnya ke penjualanan. Karena kan kita usahain gimana caranya kita jualan biar kita tidak mem-PHK sama sekali. Iya benar Kak. Jadi pembibitan kita agak terlantar. Ini baru dibersihin. Monstera juga aku rambatin di tembok biar nanti tinggal propagasi tinggal panen gitu. Betul. Kak Ica udah punya berapa karyawan nih Kak Ica kalau boleh tahu? Sekarang tuh kita ada 10 ya. Banyak sekali lumayan. Puji Tuhan lah. Ini luas sekali loh Kak Ica. Iya, tapi ternyata ya nggak semudah itu loh ngerawat tanah segede ini nih aja aku masih kewalahan banget. Itu lagi berantakan karena lagi renovasi. Mau dibikin apa lagi tuh Kak Ica? Jadi di sini tuh nanti pengen bikin tempat buat wedding. Oh iya. Jadi temanya garden gitu ya Kak? Bener, karena banyak banget orang yang minta aku pengen private party di sini, bisa nggak sih? Aduh, masih berantakan. Apalagi pandemi nih manfaatin banget nih Kak jadi private wedding. Nah kayak gini-gini tuh biasa keladi-keladi sama pisang-pisang yang rare aku coba tanam tanah. Karena banyak juga permintaan landscape untuk rare plants gitu. Iya. Jadi kalau kita sembarang tanam-tanam aja, apalagi landscape kan kita ada itu ya garansi. Tapi kita sendiri yang PR kalau kita nggak tahu gitu. Betul. Jadi harus ya pisang variegata, tuh pisangnya belang putih, yang itu belang merah. Jadi sambil belajar juga ya Kak, walaupun sebelumnya Kak Ica tuh nggak ada background di jadi memang belajarnya langsung di lapangan gitu. Langsung praktek. Oke deh Kak Ica, nih kayaknya kita udah semua ya Kak? Itu juga masih ada lagi ya? Dikit lagi ya? Ini bengkel. Ini ya aku punya satu pegawai, dia khususnya memang bener-benerin sama propagasi. Nah itu di situ tuh. Di situ ya. Laboratorium profesor. Oke deh, ini kayak kita udah sampai di ujung. Iya, sudah sampai tabunan. Oke, baik kalau gitu Kak Ica, terima kasih banyak nih atas waktunya. Kalau misalnya kalian juga yang belum tahu nih soal SK Garden gitu, kalian bisa pantengin juga di Instagramnya di SK Garden, sama juga YouTube ya Kak Ica ya. Baru dikit. Gak apa itu kalau untuk pengetahuan nih buat pemula-pemula kan yang mau tahu tanaman, tahu taman juga nih bisa dilihat di YouTube-nya Kak Ica gitu di SK Garden. Baik, terima kasih Kak Ica atas waktunya. Sama-sama.